Bayangkan, kamu sedang berjalan pulang. Jalanan sudah sepi, tapi entah kenapa, kamu merasa seperti diawasi. Pada awalnya, pria itu bilang dia mencintaimu, bahkan memberimu banyak sekali hadiah mewah. Tapi saat kamu bilang tidak, dia marah. Dia menguntitmu, mengancammu, mengacaukan hidupmu, sampai tiada lagi tempat untuk bersembunyi. Ini bukan film, bukan juga kisah urban legend, tapi ini adalah kisah nyata dari seorang gadis yang bernama Shiori Ino. Apakah kalian siap? Matikan lampu dan selamat menikmati kisah satu ini. Pada awal tahun 1999, Shiori Ino, seorang mahasiswa muda yang berumur 21 tahun, tidak pernah menyangka bahwa pertemuan singkat di sebuah arcade dekat stasiun Omiya Saitama akan membawa hidupnya ke arah kegelapan. Di sana, ia bertemu dengan Kazuhito Komatsu, seorang pria berusia 26 tahun yang mengaku sebagai pengusaha muda sukses, bergerak di bidang properti, mobil mewah, dan logam mulia. Ia mengaku berusia 23 tahun, penuh gaya, dan penuh karisma. Tapi, ternyata itu semua adalah kebohongan. Komatsu sebenarnya mengelola beberapa bisnis prostitusi bersama saudaranya, Takeshi Komatsu, yang ironisnya berprofesi sebagai pemadam kebakaran. Setelah hanya 4 atau 5 kali kencan, kebenaran mulai menunjukkan wajahnya. Komatsu mulai memperlakukan Shiori layaknya seperti barang. Di tempat umum, ia memberi hadiah barang-barang mewah, tas Louis Vuitton, jas Gucci, lalu tiba-tiba berteriak padanya jika Shiori menolak barang-barang mewah tersebut. Komatsu mulai menelpon rumah Shiori, padahal gadis itu hanya pernah memberi nomor ponselnya. Di waktu yang bersamaan, di dalam mobil Komatsu, Shiori menemukan kartu kredit atas nama asli pria itu. Shiori memutuskan untuk menjauh dari Komatsu. Pada tanggal 24 Maret, Shiori curhat kepada sahabatnya. "Aku takut dia akan bunuhku." Di tanggal 30 Maret, Shiori menulis surat wasiat untuk Komatsu. Ia kembali mencoba mengakhiri hubungannya dengan Komatsu. Namun, usaha Shiori gagal total setelah Komatsu malah mengancam keluarganya, termasuk menyeratkan bahwa ia bisa menyakiti adik laki-laki Shiori yang saat itu masih duduk di bangku sekolah dasar. Ancaman itu terlalu menakutkan, dan Shiori kembali terperangkap. Di tanggal 14 Juni, Shiori akhirnya menghadapi Komatsu di sebuah kafe. Shiori dengan tegas mengatakan bahwa hubungan mereka sudah benar-benar berakhir. Tidak bisa menerima keputusan Shiori, Komatsu dan Takeshi dan seorang teman mereka datang ke rumah keluarga Shiori. Dengan wajah dingin, mereka menuduh Shiori telah melakukan penggelapan dana, yang mana itu adalah sebuah kebohongan belaka. Mereka mengancam ibu dan ayah Shiori, bahkan mengintimidasi saat sang ayah baru pulang kerja. Tapi sang ayah tetap tegas, menyuruh mereka pergi dan meminta mereka untuk membawa pulang semua hadiah yang sudah diberikan kepada Shiori secara paksa. Apa yang tidak mereka ketahui, Shiori telah merekam semua percakapan itu secara diam-diam. Keesokan harinya, Shiori membawa bukti rekaman itu ke kantor polisi prefektur Saitama di Ageo. Seorang petugas muda tampak geram mendengar ceritanya. Tetapi petugas yang lebih senior mengatakan tiada kasus yang bisa diproses. Dengan kata lain, polisi telah mengabaikan kasus Shiori. Di hari yang sama, keluarga Shiori menerima telepon dari seseorang yang menyebut dirinya Tanaka. Ia menuntut agar semua hadiah yang pernah diberikan oleh Komatsu dikembalikan. Sebelum panggilan itu, mereka sudah menerima sekitar 20 panggilan diam. Tanpa suara, hanya sunyi yang mencekam di ujung telepon. Dan gangguan ini tidak berhenti di situ. Setiap hari, tanpa jeda, panggilan-panggilan diam itu terus datang. Pada tanggal 16 Juni, Shiori kembali ke kantor polisi. Kali ini ditemani orang tuanya. Tapi lagi-lagi, polisi tidak melakukan apapun. Bahkan mereka menyalahkan Shiori karena membuat patah hati pria baik setelah menerima banyak hadiah mahal. Atas saran polisi, mereka mendatangi klinik hukum gratis milik Chamber of Commerce. Mirisnya, konsultasi hanya berjalan selama 15 menit yang berujung diremehkan oleh pengacaranya. Pengacara hanya merespon Shiori dengan perkataan, "Tapi, kamu kan sudah menerima banyak barang mahal loh." Keesokan harinya, Komatsu menelpon Shiori. Ia menuntut Shiori untuk pacaran kembali dengannya. Shiori pun menolak dengan mentah-mentah dan menyebut bahwa ia telah melapor ke polisi. Komatsu marah dan langsung menutup teleponnya. Di tanggal 21 Juni, Shiori mengirim semua barang dari Komatsu ke alamatnya melalui kurir.
Keesokan harinya, 22 Juni, Takeshi menemui Yoshifumi Kubota, mantan manajer salah satu panti pijat mereka, dengan tawaran yang mengerikan. 20 juta yen untuk membunuh Shiori Ino. Kubota menyanggupi, lalu ia merekrut dua kenalannya, Akira Kawakami dan Yoshitaka Ito. Pada tanggal 5 Juli, Komatsu meninggalkan prefektur Saitama menuju Okinawa, membangun alibi seolah ia tidak terlibat dengan operasi pembunuhan Shiori. Selama 4 bulan berikutnya, keluarga Shiori hidup dalam teror yang terus meningkat. Bukan hanya ancaman, tapi juga penghinaan publik. Ratusan poster dan surat fitnah disebarkan di lingkungan tempat tinggal mereka. Isinya mencemarkan nama baik Shiori dan ayahnya, menuduh, memojokkan, dan mempermalukan. Beberapa surat bahkan dikirim ke tempat kerja sang ayah, merusak reputasinya di mata rekan kerja dan masyarakat. Meski sudah berkali-kali membawa bukti nyata, seperti surat-surat, foto plat nomor kendaraan mencurigakan, bahkan rekaman suara, pihak kepolisian tidak pernah bergerak. Laporan demi laporan ditolak mentah-mentah. Tuduhan pencemaran nama baik pun dihalangi secara aktif oleh para penjabat senior kepolisian, yang khawatir bahwa terlalu banyak kasus terbuka akan merusak citra mereka di pusat. Sounds familiar. Sementara itu, Kubota, Kawakami, dan Ito dengan membawa foto Shiori mengamati setiap gerak-geriknya. Mereka mengintai rumahnya, bahkan mereka memetakan jalur ke stasiun yang biasa ia lewati. Mereka merencanakan pembunuhan. Tiada satupun yang menghentikan mereka. Dan waktu itu akhirnya tiba, 26 Oktober 1999. Seperti hari-hari biasanya, Shiori mengayuh sepedanya menuju stasiun Okegawa. Ia hendak berangkat ke kampus untuk mengikuti kelas siang. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi perjalanan terakhirnya. Dari kejauhan, Yoshitaka itu mengawasi dalam diam dari dalam mobil. Saat melihat Shiori mendekat, ia memberi isyarat kepada rekannya, Akira Kawakami, yang segera mengantar Yoshifumi Kubota ke lokasi eksekusi. Kubota turun, berjalan cepat mendekati Shiori. Dan saat Shiori baru saja turun dari sepedanya, ia menikam Shiori di bagian samping tubuh. Shiori terkejut, tubuhnya refleks berputar. Namun Kubota tidak berhenti. Ia kembali menghunuskan pisaunya, kali ini tepat ke jantung. Shiori roboh, darahnya membasahi aspal. Shiori dinyatakan meninggal dunia pada pukul 12.50 siang di Rumah Sakit Umum Ageo dengan penyebab kematian, syok akibat pendarahan hebat. Namun, kekejian tidak berhenti di situ. Segera setelah kematiannya, kepolisian prefektur Saitama meluncurkan kampanye disinformasi yang kejam. Mereka menyebarkan narasi bahwa Shiori adalah gadis nakal yang materialistis dan suka bermain-main dengan pria. Tabloid murahan menyambai cerita itu. Lalu media arus utama ikut memperkeruh keadaan. Muncullah cerita-cerita cabul dan tidak berdasar bahwa Shiori adalah wanita penghibur, bahwa ia hidup mewah dari uang laki-laki. Nama dan kehormatannya dikubur, bahkan sebelum jasadnya dingin. Keadilan tidak kunjung datang. Selama berminggu-minggu setelah kematian Shiori, para pelaku utama, Komatsu bersaudara dan para eksekutor masih bebas. Polisi sibuk membersihkan citra mereka, sementara keluarga Shiori berduka dalam keheningan yang menyakitkan. Justru bukan aparat, tapi seorang jurnalis independen bernama Kiyoshi Shimizu yang akhirnya mengguncang segalanya. Ia menyelidiki kasus ini secara mandiri. Dalam laporannya yang diterbitkan di majalah Focus, Shimizu mengungkap seluruh rekam jejak penyiksaan psikologis yang dialami Shiori. Ia bahkan mempublikasikan foto sang penguntit, membawa wajah pelaku ke hadapan publik. Akhirnya, pada tanggal 19 Desember 1999, polisi menangkap Yoshifumi Kubota, si algojo bayaran. Esoknya, Takeshi Komatsu serta dua rekan lainnya, Akira Kawakami dan Yoshitaka Ito, juga ditangkap. 15 hari kemudian, pada tanggal 16 Januari 2000, 8 orang lainnya yang turut menyebarkan fitnah dan teror terhadap keluarga Shiori ikut diciduk. Surat penangkapan pun dikeluarkan untuk Kazuhito Komatsu, sang dalang utama. Namun Komatsu berhasil kabur. Ia menghilang ke Sapporo, Hokkaido, berusaha menghapus jejaknya. Tapi Shimizu tidak menyerah. Ia terus melacak jejak sang pelaku hingga akhirnya
Pada tanggal 27 Januari 2000, tubuh Komatsu ditemukan mengambang di sebuah danau di Teshikaga. Di dalam koper hotelnya, polisi menemukan surat bunuh diri yang mengakui bahwa ia memang berencana mengakhiri hidup tidak lama setelah memastikan Shiori dibunuh. Publik menjadi sangat murka, sehingga sidang legislatif resmi pun akhirnya diadakan untuk menyelidiki penanganan kasus Shiori Ino oleh Kepolisian Prefektur Saitama, yang saat itu menjadi sorotan media karena dianggap lalai dalam menjalankan tugas. Kepala kepolisian secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga Shiori. Hasil investigasi internal menyatakan bahwa 6 orang polisi menerima sanksi disipliner dan 3 pejabat senior kepolisian dipecat serta didakwa atas tuduhan pemalsuan dokumen karena mereka menolak memproses laporan-laporan yang diajukan Shiori selama masa pengutitan dan intimidasi dari Komatsu. Pada tanggal 7 September 2000, 2 petugas, Toshio Katagiri dan Hirokazu Furuta, dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan. Sementara Tsuyoshi Honda dijatuhi hukuman 1 tahun 2 bulan. Namun ketiganya menerima vonis dengan masa percobaan, suspended sentence, yang berarti mereka tidak menjalani hukuman penjara secara langsung. Pada tanggal 22 Desember 2000, keluarga Shiori menggugat kepolisian Saitama. Di tanggal 16 Februari 2003, pengadilan distrik memutuskan bahwa kepolisian harus membayar uang ganti rugi sebagai bentuk kompensasi. Namun pengadilan tidak mengakui bahwa kelalaian polisi secara langsung menyebabkan kematian Shiori. Pada tanggal 30 Agustus 2006, setelah melalui proses banding, Mahkamah Agung Jepang menolak permohonan tersebut dan menetapkan kembali seluruh vonis hukuman terhadap para pelaku. Dampak dari tragedi Shiori Ino begitu besar, hingga mendorong lahirnya undang-undang baru tentang pelindungan dari penguntitan, yang mulai berlaku pada bulan November tahun 2000. Hukum ini menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum Jepang. Untuk pertama kalinya, negara memberikan payung hukum serius terhadap korban-korban stalker. Sementara itu, jurnalis Kiyoshi Shimizu, satu-satunya orang yang membongkar kebohongan dan kelalaian dalam kasus ini, menerima 2 penghargaan bergengsi pada tahun 2001. Yang pertama, Editor's Choice Magazine Journalism Award, dan yang kedua, National Association of Commercial Broadcasters in Japan Reporting Award. Penghargaan ini diberikan atas keberaniannya dalam melawan arus media yang sempat menyudutkan korban. Sedangkan untuk para pelaku, Yoshifumi Kubota, sang algojo bayaran, dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Kemudian, Akira Kawakami dan Yoshitaka Ito masing-masing dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Dan untuk Takeshi Komatsu, otak kedua di balik teror panjang ini, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ia sempat mengajukan banding, namun pada 5 September 2006, Mahkamah Agung kembali menolak permohonannya dan memastikan ia tidak akan pernah bebas. Dalam sejarah televisi Jepang, kasus pembunuhan Shiori Ino telah diangkat menjadi drama sebanyak 3 kali. Salah satu versi dramatisasi kasus Shiori Ino yang diangkat dari tulisan jurnalis Kiyoshi Shimizu ditayangkan pada 28 Oktober 2002. Versi lainnya yang dibintangi oleh aktris Rina Uchiyama sebagai Shiori tayang pada 13 Desember 2003. Sementara versi ketiga ditayangkan pada 26 September 2012 sebagai bagian dari acara dokumenter variety The Sekai Gyoten Yusu. Episode tersebut diberi judul Okegawa Shito Kajiken na Seijoshi Daisewa Korosareta no ka. Dalam tayangan ini, keluarga Shiori tampilkan dengan nama asli, sementara para pelaku menggunakan nama samaran. Undang-undang anti stalking di Jepang yang baru disahkan di tahun 2000 lahir karena satu nama, Shiori Ino. Jika kamu mengenal seseorang yang sedang merasa terancam, jangan diam, jangan remehkan, dan jangan tutup mata. Aku Moren dan ini adalah Moren no Kaidan. Jangan lupa subscribe my YouTube channel karena kisah-kisah berikutnya bisa datang dari mana saja, bahkan dari sekitarmu.